Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emal Gafar dengan ujung NIM 108 dan teman saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Rian Maulana dengan ujung NIM 140. Kami di sini ingin menjelaskan tentang tugas aljabar linier kami tentang yang pertama diferensiasi vektor, yang kedua gradien, divergensi dan curl, yang ketiga teorema Green, dan yang keempat divergensi dan teorema Gauss. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Rehan Maulana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu diferensiasi vektor. Diferensiasi vektor itu adalah vektor-vektor yang komponennya fungsi dari suatu variabel skalar tunggal T yang mempunyai turunan pertama dan turunan kedua yang kontinu. Rumus diferensiasi vektor jika A, B, dan C adalah fungsi-fungsi vektor dari sebuah skalar untuk yang diferensiable dan fungsi sebuah skalar dari U yang diferensiable, maka 1 D per DU dalam kurung A plus B, maka DA per DU plus DB per DU. Kedua, D per DU A kali B, A dot B, sama dengan A dot DB per DU tambah DA per DU dot B. Yang ketiga ada D per DU dikali A cross B. Mana A cross B DB DU plus DA per DU cross B. Keempat ada D per DU dalam kurung do A. Mana do DA per DU tambah D do DU per DU kali A. Contoh soal dari diferensiasi vektor ini yaitu R atau fungsi sama dengan sin T I plus cos TJ plus TK. Dengan penyelesaian nya dengan dr per dt, di mana d per dt dalam kurung sin ti tambah cos tj tambah tk. Diturunkan masing-masing d sin t per dt plus d cos t per dt dan d per dt per dtk. Maka akan dihasilkan yaitu cos t i min sin tj plus k, di mana kalau T itu di pada variabel cuma satu, maka T ini akan turun menjadi 1. Selanjutnya ada gradien. Definisi gradien, misalkan suatu fungsi x, y, z terdefinisi dan diferensiabel pada titik x, y, z dalam ruang R3, maka gradien fungsi atau gradien fungsi atau V fungsi didefinisikan oleh V fungsi sama dengan do per do xi tambah do per do yj tambah do per do zk. Fungsi di mana hasilnya adalah do fungsi per do xi ditambah do fungsi ditambah do per yj tambah do fungsi di per do zk. Itu soalnya jika suatu fungsi 2x pangkat 4 min x kuadrat y, carilah v fungsi dan v fungsi pada titik 2 min 2 1. Nah, kita gunakan rumus di atas, lalu kita masukkan fungsi tadi ke persamaan rumus tadi, maka yang akan didapatkan adalah 2z pangkat 4 min 2xy i min x kuadrat j tambah 8x z pangkat 3k. Lalu untuk mencari panjang dari v fungsi itu dengan cara kita masukkan dulu titik
2, min 2, dan 1 ini ke dalam fungsi yang sudah kita dapatkan, yaitu 10i min 4j plus 16k ini. Setelah kita masukkan ke dalam, maksudnya masukkan ke dalam yang ke atas ini, lalu dimasukkan, maka dihasilkan 10i min 4j tambah 16k. Nah, untuk mencari panjangnya, kita langsung menggunakan rumus xi kuadrat atau i kuadrat tambah j kuadrat tambah k kuadrat, maka hasilnya adalah 2 / 93. Pada gradien ini secara prinsip ia mengubah fungsi skalar ini menjadi fungsi vektor. Ketiga ada divergensi. Divergensi ini misalkan vektor V, X, Y, Z, V1I tambah V2J tambah V3K definisi dan diferensiabel pada setiap titik X, Y, Z. Divergensi dari V atau divergensi V dalam kurung do V per kali V dividekan oleh berikut adalah rumusnya. Kita bisa lihat kalau rumusnya sama, tapi di sini dilakukan perkalian dot. Maka yang dihasilkan adalah do V1 per do X tambah do V2 do Y tambah do V3 per do Z. Dan contoh soalnya yaitu jika fungsi A maksudnya X kuadrat ZI min 2Y pangkat 3Z kuadrat J tambah Y kuadrat ZK, maka carilah do A atau diferensiasi A pada titik min 1, dan 1. Ini kita masukkan ke rumus tadi bersamaannya, maka akan didapatkan persamaan seperti ini. 2 per do X dalam kurung X kuadrat Z tambah 2 per do Y min 2Y pangkat 3Z tambah 2 per do Z XY kuadrat Z. Lalu akan didapatkan 2X kuadrat min 6Y kuadrat Z kuadrat ditambah XY kuadrat. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ini, maka kita masukkan titik-titik ini dalam persamaan tersebut, maka yang dihasilkan adalah min 3 di titik 1, min 1, dan 1. Nah, pada divergensi ini, ia mengubah fungsi vektor. Fungsi vektor ini menjadi skalar. Keempat ada curl. Curl di sini berarti jika vektor Vx, Yz sama dengan V1I tambah V2J tambah V3K terdefinisi dan terdiferensiabel pada setiap titik X, Y, Z, maka curl dari V atau rod V dalam kurung div cross V didefinisikan oleh berikut adalah rumus curlnya. Di sini beda sama divergensi tadi adalah memakai cross. Jadi dilakukan perkalian cross, di mana ini dibagi tiga step, dan hasilnya adalah seperti berikut. Untuk contohnya itu hampir mirip dengan yang divergensi tadi, tapi bedanya itu bedanya di perkaliannya ini pakai dot, tapi kalau yang di sini itu dia pakai perkalian cross. Baik, sekian dari saya. Saya berikan langsung kepada teman saya yaitu Al-Ghafar. Pada Al-Ghafar saya persilahkan. Selanjutnya, teorema Green. Teorema Green adalah hubungan antara sebuah integral garis pada kurva tertutup sederhanaan C dan integral ganda pada daerah di bidang D yang dibatasi oleh C. Teorema Green berlaku pada daerah tertutup dalam bidang XY yang dibatasi oleh kurva tertutup. Istilahnya, teorema Green dalam bidang adalah hal khusus dari teorema Stokes.
Ada pula rumus teorema Green. Rumus teorema Green adalah integral C P dx plus Q dy sama dengan 2 lipat R buka kurung do Q per do X min do P per do Y tutup kurung dx dy. R adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh C. Ada juga contoh soal dan penyelesaian teorema Green. Tentukanlah persamaan x dx plus xy dy di mana C adalah segitiga dengan titik sudut 0,0, 0,1, dan 1,0. C searah jarum jam. Persamaan x dx per m plus xy dy per n. Terdapat persamaan yaitu dy per dx min dy per dy lalu dikali dx dy. Ada pula integral dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Jadi y dikali dx dy. Lalu diintegralkan lagi menjadi integral batas atas 1 dengan batas bawah 0 dalam kurung yx dikali dy. Lalu juga menjadi integral batas atas 1 dengan batas bawah 0 dalam kurung y min y kuadrat dikali dy. Diintegralkan lagi menjadi 1/2 y kuadrat min 1/3 y pangkat 3. Dengan integral batas atas 1 dan batas bawah 2. Lalu diturunkan menjadi 1/2 min 1/3. Diturunkan lagi menjadi 3 min 2/6. Dan terdapat hasil akhir 1/6. Lalu ke integral permukaan. Integral permukaan adalah generalisasi dari beberapa integral untuk integrasi di atas permukaan sehingga dapat mengintegrasikan bidang skalar. Ada pula rumus integral permukaan yaitu 2 lipat integral S f ds sama dengan 2 lipat integral f buka kurung x s, t tutup kurung lalu do x per do s dikali do x per do t dikali ds dt. Contoh soal dan penyelesaian dari integral permukaan yaitu hitunglah integral permukaan dari f. Jika S adalah bagian permukaan x plus y plus z sama dengan 1, f sama dengan x kuadrat sama dengan 0, y kuadrat. X sama dengan u min y sama dengan v. Z sama dengan 1 min x min y sama dengan 1 min u min v. R dalam kurung u2v sama dengan u, v, 1 min u min v. N sama dengan ru dikali rv sama dengan 1,0, min 1. Dikali 0,1, min 1 sama dengan 1,1,1. Lalu menjadi f Sn sama dengan 4 kuadrat, 0,3 V kuadrat dikali 1,1,1 sama dengan U kuadrat plus 3 V kuadrat. Lalu diturunkan menjadi 2 lipat integral S Fn dA sama dengan integral batas atas Y dengan batas bawah 0 dalam kurung U kuadrat plus 3 V kuadrat dikali du dv sama dengan terdapat batas atas 1 dan batas bawah 0 dalam kurung 1/3 u kuadrat ditambah 3u plus y 3u kuadrat dengan batas atas 1 sama dengan 0 dan batas bawah 0 dikali dv. Lalu diturunkan menjadi integral batas atas 1 dan batas bawah 0 dalam kurung 1/3 dalam kurung RV kuadrat
plus 3, 1 min V, dan terdapat batas atas 0 dikali dV, dan didapat hasil akhir 1/3. Ada juga teorema divergensi Gauss. Teorema divergensi Gauss adalah teorema yang menyatakan bahwa flux sebuah medan vektor melalui permukaan tertutup sama dengan integral volume dari divergensi pada daerah permukaan. Rumus teorema divergensi Gauss adalah 3 kali lipat integral V dalam kurung divergensi F df sama dengan 2 lipat integral F dikali NDS. Terdapat pula berikut contoh dan penyelesaian dari teorema divergensi Gauss berikut. Ya, dan didapat hasil akhirnya 60. Saya rasa sudah cukup. Sekian dari presentasi penjelasan kami tentang diferensiasi vektor, divergensi, gradien, curl, integral permukaan, dan juga divergensi dan teorema Gauss. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.